Shalom Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Dia mengaruniakan kepada kita satu hari lagi untuk kita tempuh. Sebelum kita melangkahkan kaki pada hari ini, mari kita datang kepada firman Tuhan untuk kita minta dituntun supaya langkah kita pada hari ini betul-betul sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, bersyukur untuk pagi hari ini, bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan pada pagi ini untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau maksudkan di dalam firman-Mu ini dan kami dapat laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca dari Injil Matius pasal 2 ayat 1-12. Injil Matius pasal 2 ayat 1-12 saya akan bacakan untuk kita semua. Ada di bawah judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, maka dikumpulkannyalah kepada imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanyalah keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan itu kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Menjelang Natal ini, kita memperingati Natal ini sebagai hari kedatangan Tuhan ke dunia. Kita lihat di dalam teks ini ada beberapa respon terhadap kedatangan Tuhan yang mungkin juga menjadi representasi atau mewakili respon kita yang kita berikan kepada kedatangan Tuhan. Yang pertama tentu saja adalah respon daripada Herodes. Herodes ini adalah seorang raja dan ketika Tuhan datang kepadanya, dia sangat marah, dia sangat terusik dengan kedatangan Tuhan. Dia tidak ingin ada raja lain yang memerintah atas kehidupannya, atas bangsanya. Itu adalah respon yang pertama. Respon yang kedua adalah respon daripada seluruh orang-orang yang ada di Yerusalem dan juga respon daripada imam-imam dan ahli-ahli yang dipanggil oleh Herodes. Mereka tahu bahwa Tuhan sedang datang. Tuhan telah datang ke dunia dan itu adalah berita yang disampaikan oleh orang-orang Majus. Tetapi respon mereka adalah mereka tidak menolak, mereka tidak marah, mereka tidak melakukan tindakan-tindakan untuk menyerang kedatangan Tuhan. Tetapi respon mereka adalah mereka cuek saja. Mereka diam saja, mereka tidak melakukan apa-apa terhadap kedatangan Tuhan itu. Dan yang ketiga adalah respon daripada orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini meresponi kedatangan Tuhan dengan datang jauh-jauh dari sebelah timur, kurang lebih itu dari tanah Persia, dari lokasi kekaisaran Persia. Jauh-jauh datang ke Betlehem dan mereka ingin melihat Tuhan di situ. Mereka ingin menyambut Tuhan di situ dan bukan saja melihat dan menyambut, mereka membawa persembahan-persembahan yang terbaik yang mereka bisa berikan dan mereka memberikannya selayaknya memberikan kepada seorang raja. Ironisnya Bapak Ibu sekalian, Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, kedua respon pertama, respon Herodes maupun respon para ahli Taurat dan ahli-ahli yang ada di Yerusalem pada saat itu, mereka adalah orang-orang Yahudi.
Mereka adalah keturunan bangsa Israel yang seharusnya Mesias itu datang kepada mereka, untuk menebus mereka. Tetapi mereka memberikan respon yang sama sekali tidak bisa diterima. Sedangkan orang-orang Majus pada saat ini adalah mereka berasal dari bangsa kafir, mereka berasal dari umat yang bukan umat Allah, mereka tidak mengenal Allah Israel, tetapi Allah memperkenankan mereka untuk mereka datang dan menyambut Tuhan yang sedang datang ke dunia. Jauh-jauh mereka datang dari sebelah timur, jauh-jauh mereka datang dan melalui perjalanan yang cukup panjang, cukup lama tentunya ya. Dan ada banyak hal yang mungkin mereka hadapi di perjalanan, ada banyak tantangan, rintangan yang mereka hadapi, tapi mereka mau dan mereka datang membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana respon kita menjelang Natal ini? Tentu saja saya rasa sebagai orang Kristen kita tidak marah dengan kedatangan Tuhan. Tetapi tidak sedikit dari kita yang memperingati atau menyambut kedatangan Tuhan dengan biasa-biasa saja. Ya, kita mungkin merayakan perayaan Natal, ya mungkin kita berada di sana dan di sini, kita mungkin berbelanja dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan Natal. Mungkin di keluarga kita juga kita melakukan perayaan-perayaan yang serupa. Tetapi sesungguhnya di dalam hati kita cuek dengan kedatangan Tuhan. Kita tidak ingin ketenangan kita pada saat ini terusik dengan kedatangan Tuhan. Tuhan sedang datang dan kita diam-diam saja. Kita tidak terlalu peduli terhadap sebetulnya dia datang kepada kita itu untuk apa. Tetapi kita lihat ya, orang-orang yang jauh, yang bukan umat Tuhan, yang adalah orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah Israel, mereka datang jauh-jauh dan mempersembahkan persembahan yang terbaik. Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini tentu saja kita akan sepakat bahwa teladan yang benar justru diberikan oleh orang-orang Majus yang bukan umat Tuhan, yang bukan umat Allah. Mereka justru memberikan teladan yang baik bagaimana kita harus menyambut Tuhan. Kita harus datang menyambut Dia dengan segala sukacita, dengan segala tenaga kita, dengan segala apa yang kita miliki, dan kita harus melayani Dia selama Dia ada bersama-sama dengan kita. Tentu saja Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini secara fisik, Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita. Ya, tubuh Yesus itu pada saat ini tidak bersama-sama dengan kita secara fisik. Tetapi perlu diingat, pada saat dia naik ke surga, ada tubuhnya yang lain yang pada saat ini sedang bersama-sama dengan kita, yaitu gereja. Gereja Tuhan itu dia tinggalkan, tubuhnya dia tinggalkan di dunia ini supaya apa? Supaya kita bisa datang kepada tubuhnya itu dan kita bisa mempersembahkan yang terbaik dan supaya kita bisa melayani gereja Tuhan itu. Pada saat ini Yesus tidak ada di dunia, tetapi gerejanya dia tinggalkan ke dunia. Bagaimana respon kita? Apakah kita akan marah? Kita akan menyerang gereja Tuhan? Mungkin tidak sebagai orang Kristen. Tetapi banyak orang Kristen yang acuh tak acuh saja terhadap keberadaan tubuh Kristus, terhadap gereja yang ada di dunia. Mereka ya ke gereja oke, tetapi mereka tidak sepenuhnya ada di dalam satu komunitas yang disebutkan sebagai gereja. Gereja itu adalah tubuh Kristus sekali lagi. Seharusnya kita memiliki respon terhadap tubuh Kristus adalah kita datang kepada tubuh Kristus, kita berikan apa yang terbaik kepada tubuh Kristus, kita persembahkan seluruh waktu, tenaga, dan jiwa kita kepada tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa melayani Kristus, supaya kita bisa betul-betul menyambut Kristus, sama seperti orang-orang Majus yang datang dari timur. Jauh-jauh mereka datang, kita tidak perlu jauh-jauh datang. Capek-capek mereka datang, kita tidak perlu capek-capek datang. Begitu lama mereka menghabiskan perjalanan, mungkin perjalanan kita ke gereja terdekat kita tidak selama itu. Tetapi mari kita datang dengan hati yang sungguh. Mari kita datang dengan membawa segenap apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan di dalam gerejanya. Demikian boleh kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami pada saat ini. Kami mau melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah renungan yang kami boleh
dengarkan pada pagi hari ini bisa menjadi penuntun bagi setiap langkah kami pada hari ini sampai kepada malam nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.